Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomong langsung ya ke Presiden RI yang pertama Bung Karno dan juga ke cucunya Mbak Puan Maharani yang punya gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, Semarang. Dulu, jangan serius ya, saya ngomong serius tapi dari balik pohon ya. Dulu, ya, waktu saya remaja, saya anggota Perpustakaan Nasional, Museum Gajah dulu namanya, tahun 78 lah, kalau waktu itu saya umur 17, dan saya banyak membaca di situ. 7 tahun saya anggota perpustakaan sampai nanti dipindah ke Salemba yang sekarang berdiri megah 27 lantai di Medan Merdeka Selatan ya, yang dulu masih 1 lantai juga. Nah, ada buku yang saya baca dan saya terkesan itu, namanya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Saya lupa apakah boleh dibawa pulang apa enggak, tapi saya perasaan sebagian saya baca di ruang perpustakaan di Medan Merdeka Barat ya, Museum Gajah itu, buku itu. Dan saya lihat jumlah Dr. Honoris Causa yang dimiliki oleh Bung Karno itu, saya hitung ya, 1, 2, 3, waktu itu ada 27, saya hitung. Kalau buku-buku sekarang kan, atau dulu dicetak ulang buku itu, saya lihat di Gunung Agung nggak ada tuh lampiran gelar Dr. Honoris Causa Bung Karno yang sebanyak itu, tapi di cetakan aslinya di perpustakaan ada itu. Luar biasa itu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget nih, itu dapat Dr. Honoris Causa pertama tahun 51 Bung Karno itu. Berarti umurnya 50 kan. Dari ini apa ya? Dari Universitas Filipina itu, dari Far Eastern University kalau nggak salah, di Filipina. Terus beberapa bulan kemudian baru dapat Dr. Honoris Causa dari Gajah Mada, itu Bung Karno tuh. Dan kemudian dapat Dr. Honoris Causa lagi dari Beograd ya, University, atau dari Beograd itu berarti dari Yugoslavia ya. Terus dapat dari Warsawa, Polandia University. Terus Bung Karno dapat Dr. Honoris Causa lagi dari tahun 56 tuh, dari McGill University. Pokoknya banyak ya bidang-bidang yang mereka orang-orang yang ngasih beasiswa itu, universitas itu merasa Bung Karno berjasa di bidang politik, terus di bidang usuluddin tuh ilmu agama, asal usul agama, usuluddin pokok-pokok agama. Kemudian di bidang hukum, di bidang sosial kemasyarakatan, dan di bidang apalagi teknik gitu. Memang insinyurnya Bung Karno kan dapat insinyur tahun 26 tuh dari ITB. Spesialisasinya kalau nggak salah ini ya, pengairan dan jalan raya tuh Bung Karno tuh. Tapi dapat Honoris Causa dari alma maternya sendiri tuh 40 tahun kemudian, tahun 62 ya. Insinyur Roseno tuh temennya kan, ahli insinyur teknik. Dapat S1-nya 26, terus dapat Dr. Honoris Causa dari ITB, alma maternya itu tahun 62.
Pada orang barat menghargai Bung Karno lebih cepat. Tahun 56 itu dari McGill University, dari Columbia University, kemudian dari Universitas Michigan Amerika itu semua, terus dari Brazil University itu, dari Istanbul University. Wah, hebat, Masya Allah Bung Karno itu ya. Itu Bung Karno. Jadi dari Perpustakaan Nasional itu biasanya saya langsung ke jalan keluar dari perpustakaan ke kiri, terus ke kiri lagi ke Tanah Abang 1, ke Perpustakaan DKI. Saya pinjam buku 2 tuh per minggu dari Perpustakaan DKI. Tapi dari Perpustakaan Museum Gajah itu saya ngambil buku ini 3, jadi 5. Terus dari situ jalan ke Medan Merdeka Selatan, Perpustakaan Nasional juga itu dekat ke Dubes Amerika ya, tapi dulu masih 1 lantai, sekarang jadi 27 lantai. Ngambil 2 di situ, buku-buku sastra ada di situ, termasuk cerpen-cerpen tentang korupsi itu, kompilasi siapa itu saya lupa, Sukirjo atau siapa, lupa, sorry. Jadi Bung Karno ini orang hebat ya. Tetapi kemudian Dr. Honoris Causa ada 27 ya. Tapi kemudian yang jadi masalah ini sekarang akhir-akhir ini Dr. Honoris Causa Puan Maharani, ya kan, mengucapkan ucapan yang membuat heboh orang-orang Sumatera Barat, terutama Minang yang tersebar di mana-mana, karena apa? Semoga katanya Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Wah, ya tentu marah. Dia nggak tahu itu Minang itu isinya orang-orang besar yang ngerti Pancasila. Di situ ada Hatta, orang Minang tuh, ya, proklamator bersama Bung Karno. Lebih tahu Pancasila kan. Ada Agus Salim, orang Minang, ya kan, Mbak Puan. Perumus Pancasila, pembukaan Undang-Undang 45, panitia 9. Kemudian Muhammad Yamin, salah satu perumus Pancasila juga itu, Undang-Undang Dasar, dalam panitia 9 yang 22 Juni itu. Terus adalah orang Minang, siapa lagi? Haji Agus Salim, sudah ya, Haji Agus Salim. Terus ada lagi Muhammad Yamin, Hamka, ya kan, Natsir, Perdana Menteri NKRI tahun 50. Jadi orang Minang ini kelihatannya sih kalau sejarahnya lebih ngerti Pancasila, nggak usah dikasih kiriman pesan supaya moga-moga menjadi negara Pancasila, mendukung negara Pancasila. Ya, saya dari segi sejarah itu melihat ya memang keliruannya fatal juga sih. Itu siapa, Puan Maharani, kelihatannya beda dengan kakeknya ya, yang banyak membaca, banyak berjuang sebelum kemerdekaan, dan pantas mendapat gelar Dr. Honoris Causa sebanyak itu. Sementara Mbak Puan ini kelihatannya kurang membaca ya sejarah Indonesia atau sejarah politik Indonesia modern ya, sejarahnya gitu loh. Kok bisa-bisanya bilang semoga Provinsi Sumatera Barat itu mendukung negara Pancasila, dan ucapan itu kan bersifat otonom ya, sehingga ditafsirkan orang terserah karena sudah masuk ruang-ruang publik. Jadi ucapan Puan Maharani itu nggak usah juga kemudian ditafsirkan oleh orang-orang PDI. Maksudnya Puan tuh gini loh, ya nggak usah juga jadi mufasir atau penerjemah Puan Maharani ya, orang-orang PDIP itu tokoh-tokohnya, jadi malu-maluin gitu loh maksudnya. Maksudnya ya sudah, sekarang diambil ininya aja,
diambil ininya aja, apa namanya, hikmahnya, banyak belajar sejarah gitu, sebagaimana dulu Fahri Ali ngasih nasihat ke Menteri Nadiem Makarim supaya belajarlah mengenal Indonesia. Bapaknya hebat ya, Hamid Al-Qadri ya, kakeknya apa ya, Nono Anwar Makarim bapaknya, kakeknya Hamid Al-Qadri, orang-orang yang begitu intens bergelut dalam pembentukan Republik Indonesia. Tapi Nadiem Makarim dia bilang, saya tidak kenal masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Ini kira-kira tipe generasi milenial sebagaimana Puan Maharani ya gitu, kehilangan perspektif sejarah. Padahal kalau kata Pak Nasir, berpikirlah dalam perspektif sejarah. Dan itu yang saya pakai sejak video pertama ya, tentang Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual ya. 618 hari yang lalu, tanggal 24 Desember 2018 sampai hari ini tanggal 8 September 2020, video-video yang saya lontarkan ke ruang-ruang publik itu selalu di dalam perspektif sejarah. Jadi reaksi yang keras terhadap ucapan Puan Maharani memang sebagaimana reaksi yang keras terhadap ucapan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kemarin itu memang menunjukkan kurang baca sejarah Indonesianya sendiri, masa lalu perjuangan yang hebat orang-orang Indonesia sendiri. Ya, moga-moga ya ini jadi pelajaran, Mbak Puan. Belajar sejarah apa? Jangan megang palu sidang sebagai ketua DPR aja, baca, megang buku, Mbak, jangan megang palu aja. Ojo nesu. Ojo nesu. Saya cuman ngeritik sedikit lah ya, rakyat boleh toh sekali-sekali ngeritik pemimpinnya ya toh, mosok pemimpin boleh ngomong semau-maunya, rakyat kok boleh ngomong soal pemimpinnya. Zaman bebas sekarang, hei, zaman bebas itu ya, itulah ya, saya ngomong apa tuh nggak jelas. Nggak jelas, tapi maksudnya membandingkan Bung Karno dengan apa, dengan Puan Maharani kakeknya dengan anak cucunya memang jauh ya. Oh ya, saya lagi bikin sumur ya, pertama hari kedua tuh wakaf air sumur Utsman bin Affan baru 4 meter ya. Rencana mau bikin 9 sumur wakaf air ya. Dananya dari donatur. Terima kasih ya para donatur ya, terutama yang sudah masuk itu ada beberapa hamba Allah, kemudian Bapak Parama Arta ya, yang sudah ngirim berapa itu, 10 juta ya, banyak juga ya, 10 juta ya. Terus Pak Endang Suyadi 10 juta itu kan 10 apa, 10 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi kalau dibeliin donat yang 1000 gitu, 1 kali 10 pangkat 3 berarti dapat 10.000 donat. Banyak juga tuh 10 juta yang saya belum pernah megang uang 10 juta perasaan. Terus terima kasih juga Pak Endang Suyadi yang ngirim 2 juta. Alhamdulillah dapat 2 sumur insya Allah. Jadi membandingkan Bung Karno dengan Puan Maharani cucunya itu seperti ini ya, perbandingannya seperti langit bukan dengan bumi, langit dengan sumur. Bahasa Arabnya bainas sama was sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bercanda ya Mbak, maaf lahir batin. Ya gini lah nasib YouTuber tuh, ngomongin orang aja, dosa saya banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Tapi gimana kalau nggak ngomong, pemimpin itu juga suka kehilangan perspektif ya. Jadi perlu kita tegur bersama-sama ya,
supaya kita nggak ambles bareng-bareng gitu. Wes aku mau makan siang, mau ke tukang las dulu. Tapi tadi sebelum lohor ini barusan sholat lohor. Sebelum lohor saya nggak makan siang tapi makan es kacang hijau 1000-an, habis 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau pikir nyangkut.